Oke, sebelumnya teman-teman, di sini Ibu akan menjelaskan terkait transaksi penyesuaian di PT Kurnia. Sebelumnya kan kita udah membahas penyesuaian UD Wirastri ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan penyesuaian yang PT Kurnia. Kita bisa lihat di data penyesuaian yang pertama itu ada penyusutan aktiva. Oke, ada penyusutan aktiva dari gedung sama peralatan. Seperti yang sebelumnya, kita mencatat jumlah penyesuaian di account, terus record journal entry, lalu kita isikan nomor PIN-nya sesuai yang ada di transaksi. Tanggalnya dikasih bintang karena dia penyesuaian, menunjukkan bahwa dia itu masuk transaksi penyesuaian. Menunya bisa penyusutan gitu aja. Yang pertama penyusutan gedung. Oke, untuk penyusutan untuk jurnalnya adalah beban depresiasi sama akumulasi. Kebetulan ini untuk akun depresiasi hanya ada satu aja ya, untuk bebannya dicatat ke depresiasi. Untuk nominalnya udah ada di soal. Untuk yang pertama 1.250.000. Yang kedua 1.500.000. Oke, kalau udah kita klik record ya. Terus soal nomor 2 adalah penyesuaian untuk sursublis, lalu untuk asuransi juga. Oke, ini nggak usah di-close, di-minimize aja. Nah, seperti yang sebelumnya, untuk penyesuaian sursublis kita perlu melihat laporan keuangan terlebih dahulu, yaitu di standard balance sheet di bulan Desember. Oke. Di data penyesuaian dikatakan bahwa persediaan akhir sursublis adalah 11 juta. Coba kita cek di sini, sublis ada 13.900.000. Nah, jadi diperlukan penyesuaian biar 11 juta. Berarti penyesuaiannya berapa? Itu artinya sublis yang dipakai perusahaan itu ada berapa? Yaitu dari 13.900.000 dikurangi 11 juta. Itu ada di 2.900.000. Jadi kita simpan ya, 2.900.000 untuk yang stok sublis. Terus untuk yang beban asuransi. Oke, bentar. Nah, di sini asuransi ada 8 juta. Dia dicatatnya sebagai asuransi dibayar di muka. Jadi pendekatannya ke pendekatan neraca. Kalau pendekatan neraca, penyesuaian di akhir periode adalah nominal beban yang sudah dipakai di bulan itu. Ini udah ada di di soalnya, yaitu yang dipakai udah 2 juta. Jadi kita dapat beban pelengkapan ada 2.900.000, lalu untuk yang asuransi ada 2 juta. Oke, kita catat ya. Isi dulu buktinya. Terus ini untuk akunnya, pertama ada di beban perlengkapan atau sublis expense. Di sininya ke sublis. Oke, sesuai yang ada di akun perusahaan. Selanjutnya juga insurance expense. Untuk kreditnya dia ke credit insurance. Tadi udah dapat nominal 2.900.000 yang sublis. Ini untuk asuransinya 2 juta. Oke, kalau udah kita klik record. Terus penyesuaian yang ketiga, di sini kita disuruh menutup akun sales of installment and cost of goods sold itu ke akun deferred gross profit on realization. Oke,
kita isi buktinya terlebih dahulu. Oke, untuk akunnya sales of installment itu saldo normalnya ada di kredit karena masuk akun pendapatan. Nah, kalau ditutup dia jadinya di debit. Terus cost of goods sold normalnya di debit, kalau ditutup ya di kredit. Oke, terus selisihnya nanti kita taruh di deferred gross profit on realization. Nah, untuk nominalnya kita cek di laba rugi ya. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini nih untuk sales of installment adalah 353 juta. Terus cost of goods sold installment itu 288.500. Ini bisa dicatat terlebih dahulu. $353 juta, lalu 288.500. Oke, minimize dulu, kita buka yang tadi nih. Oke, jadi sales installmentnya 353 juta, cost of goods sold-nya ya kita ganti 288. Oke, nah ini selisihnya 64.500 masuk ke deferred gross profit on realization. Kita bisa klik record ya. Untuk yang dokumen 3 udah. Nah, ini untuk yang terakhir, pengurusan yang keempat. Yang pertama ada penyesuaian PPN income. Seperti biasa, teman-teman pasti juga udah paham. Untuk yang PPN income sama PPN outcome kita tutup. Untuk PPN outcome di debit, lalu income-nya di kredit. Nah, nanti sisanya jadi PPN payable. Yang kedua, kita menghitung penghasilan badan dengan tarif 1% dari peredaran bruto. Lalu kita ke akunnya terlebih dahulu ya. Akunnya income tax expense sama income tax payable. Oke, kita minimize dulu. Kita lihat nominalnya. Nah, nominalnya kita lihat di laporan. Ya, untuk PPN income dia 126.400, terus yang outcome-nya 168.300. Oke, kita catat dulu. Di sini outcome tadi 168.300, terus yang income dia 26.800, terus sisanya ke PPN payable. Nah, untuk tax expense ini ada keterangan untuk penghasilan badan 1% dari peredaran bruto. Nah, kita juga perlu lihat profit and loss untuk lihat peredaran brutonya. Oke, jadi kita ke yang kedua ya, untuk pajak penghasilan badan. Nah, kita buka laporan laba ruginya terlebih dahulu dari Januari sampai ke penyesuaian aktivitas period. Nah, kita lihat di revenues itu ada sales of merchandise 1,93.200. Nah, ada pre-collected sama sales diskon. Nah, untuk peredaran bruto itu rumusnya dari yang sales of merchandise dikurangi sales diskon aja, jadi pre-collected nggak masuk dalam perhitungan. Nah, itu jadinya
1.076.200.000 kalau dikali 1%, jadinya dapat angka 10.762.000 rupiah. Oke, kita catat aja di jurnalnya ya. Di beban pajak penghasilan kreditnya tentang income tax paid 10.762. Kita klik record. Oke, terus kita lihat untuk profit loss-nya jadi berapa. Jadi 193.306.000 rupiah ya untuk profit and loss dari bulan Januari sampai setelah penyesuaian bulan Desember. Yang selanjutnya teman-teman, itu akan menjelaskan terkait rekonsiliasi bank. Jadi di Mayop juga perlu dilakukan rekonsiliasi untuk mengecek apakah saldo yang ada di pencatatan sama di bank yang melalui Mayop ini apakah benar ya. Nah, untuk rekonsiliasi akun kita bisa klik reconcile. Nah, terus kita ini isikan tanggal transaksinya. Nah, dari batas akhir periode atau 31 Desember 2017. Klik. Oke, nah kita ini di bagian sini ya, di checklist semua maka clear, kita lihat out of balance-nya 0. Kalau misal out of balance-nya 0 berarti itu udah benar. Kalau udah benar atau udah sesuai, kita ke reconcile. Oke. Nah, itu untuk rekonsiliasi bank itu merupakan tahapan terakhir setelah kita mencatat penyesuaian Mayop. Itu teman-teman.